Pada awal 1970-an di daerah Visalia, California, orang-orang biasa meninggalkan pintu rumah mereka tidak terkunci dan jendela mereka terbuka. Ini terlepas dari fakta kalau rumah-rumah di kota berpenduduk sekitar 30.000 orang dekat Taman Nasional Sequoia itu penerangannya buruk dan diapit gang-gang gelap. Sayangnya, kondisi ini terbukti menjadi wilayah ideal bagi seorang perampok. Pria yang kemudian dikenal sebagai Visalia Ransacker ini bukanlah pencuri biasa. Kebanyakan pencuri bertindak cepat dalam aksinya, tetapi Ransacker berbeda. Dia memilih untuk menghabiskan waktu berjam-jam di rumah korbannya. Selain itu, alih-alih mencuri barang berharga, ia sering mengambil benda bernilai rendah, misalnya foto keluarga atau perhiasan palsu. Namun, dalam satu kasus, ia mencuri pistol, yang kemudian digunakannya untuk membunuh seorang pria usai mencoba menculik putrinya. Meski aksi kriminalnya di Visalia berakhir pada tahun 1975, karir kriminalnya baru saja dimulai. Perbuatan terburuknya masih belum terjadi. Pada tahun 1977, Sacramento menjadi kota yang diliputi ketakutan. Pria yang saat itu dikenal sebagai East Area Rep telah meneror wilayah tersebut selama hampir setahun, dan ia menjadi jauh lebih kejam dibanding aksi kriminalnya di Visalia. Awalnya, targetnya hanya wanita yang tinggal sendirian. Namun, pada tahun 1977, ia beralih target ke pasangan. Ia biasanya mengikat si pria dan menumpuk piring di punggungnya agar tahu jika pria itu bergerak saat ia memperkosa pasangan mereka di dekatnya. Ia rata-rata melakukan 2 pemerkosaan per bulan. Kejahatan ini akhirnya berhenti di Sacramento. Namun, teror yang ditimbulkannya tak pernah benar-benar hilang. Banyak wanita yang lahir dan tumbuh di masa terornya berlangsung mengalami trauma sampai saat ini. Terornya kemudian berlanjut di tahun 1979 ketika polisi tiba di kondominium Dr. Robert Overman pada pagi hari tanggal 30 Desember di tahun itu. Polisi menemukan teman Robert, Joan Oakley, menangis di luar rumahnya. Tangisan yang disebabkan Oakley menemukan Robert dan pacar barunya, Debra Alexandria Manning, tewas di kamar tidur. Debra terbaring di tempat tidur dengan tangan terikat di belakang, sementara Overman ada di lantai. Lagi-lagi ini menunjukkan pelaku yang menjadi semakin brutal, dan dari sini dia mendapatkan julukan baru yaitu Golden State Killer. Selama 7 tahun berikutnya di wilayah California Selatan, ia merenggut nyawa 4 pasangan dan 2 wanita dalam serangan yang direncanakan dengan cermat dan detail. Hal ini dibuktikan dengan tidak pernahnya dia meninggalkan sidik jarinya di TKP kejahatannya. Ditambah lagi, korbannya yang selamat juga tidak pernah berhasil mengidentifikasinya karena dia selalu memakai penutup wajah saat beraksi. Faktor-faktor inilah salah satu alasan yang membuatnya berhasil menghindari polisi selama lebih dari 40 tahun. Namun, akhirnya karma sampai juga kepadanya. Karma dalam bentuk perkembangan teknologi DNA. Ini dimulai ketika Paul Holes, penyelidik kasus tak terpecahkan yang sudah pensiun, memutuskan keluar dari masa pensiunnya dan mencoba metode yang saat itu relatif baru, situs web genealogi. Pada Desember 2017, Paul mengambil sampel DNA dari TKP pembunuhan ganda tahun 1980 di Ventura County yang dikaitkan dengan Golden State Killer dan memasukkannya ke GED Match, basis data genetik publik. Pencarian ini kemudian mengungkap kakek buyut sang pembunuh. Selama 4 bulan berikutnya, Paul dan penyidik kepolisian dengan susah payah menyusun silsilah keluarga si pembunuh yang akhirnya membawa mereka ke Joseph James DeAngelo, pria yang saat itu telah berusia 72 tahun yang juga adalah mantan polisi dan pekerja gudang yang baru pensiun. Penangkapan DeAngelo disambut dengan meriah dan menginspirasi banyak departemen kepolisian menggunakan basis data genealogi publik untuk menyelesaikan kejahatan. Namun, kabar ini juga memunculkan pertanyaan baru tentang privasi dan data genetik di era digital. Ini sangat sulit, kata Malia Fullerton, ahli etika Universitas Washington yang mempelajari forensik DNA kepada The New York Times. Dia pembunuh yang sadis dan sangat bagus akhirnya ia teridentifikasi. Tetapi apakah tujuan menghalalkan cara? Apakah privasi data paling pribadi yang kita miliki, DNA, adalah harga yang setimpal untuk menangkap orang-orang seperti Golden State Killer? Pada 21 Agustus 2020, DeAngelo menerima hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat.